Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Perkenalkan, dia adalah Sophia. Sampai saat ini, dia adalah robot dalam kehidupan nyata yang paling mirip dengan manusia. Bukan sekadar karena wajah dan tubuhnya dibuat seperti manusia, tapi juga karena ia seolah berpikir seperti manusia. Karena ia bisa menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Sepertinya kamu harus berpikir ulang bahwa film-film fiksi ilmiah itu sekedar fiksi. Bahwa suatu saat robot-robot akan menguasai dunia. Karena bisa jadi Sophia adalah awal dari terjadinya ramalan dalam film-film itu. So, hold on, can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Mengerikan bukan? Kamu boleh saja skeptis. Tidak mungkin robot ini memikirkan jawabannya sendiri. Pasti sudah diprogram sebelumnya. Tapi tunggu dulu, kita simpan dulu soal itu. Ada fakta penting yang kamu harus sadari. Sophia diprogram menggunakan teknologi yang saat ini juga sedang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi lain. Teknologi yang disebut Artificial Intelligence, disingkat AI, atau dalam bahasa Indonesia disebut kecerdasan buatan. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Apa yang kamu lihat ini adalah Google sedang menunjukkan salah satu penerapan Artificial Intelligence yang disebut Google Duplex. Dengan AI, mesin Google ini mampu berinteraksi dengan manusia untuk membantu kita menelepon seseorang. Mirip dengan Sophia yang bisa ngobrol dengan manusia. No, it's not too busy. You can call for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye-bye. By the way, kamu pernah menggunakan aplikasi FaceApp, aplikasi yang bisa menebak wajahmu di masa tua? Kalau kamu mengunjungi situs resminya, jelas bahwa ia pun menggunakan Artificial Intelligence. Jadi, apa itu Artificial Intelligence? Singkatnya, AI adalah algoritma komputer yang membuat mesin memiliki kecerdasan layaknya manusia. Yang membuat ia cerdas adalah karena algoritmanya memang meniru cara kerja otak manusia. Karena itu salah satu algoritmanya disebut neural network atau jaringan saraf. Dengan AI, sebuah mesin mampu berpikir dan belajar secara mandiri. Bahkan, AI mampu bertanding catur lawan manusia. Aplikasi FaceApp yang kamu gunakan bisa menebak wajah tuamu karena ia telah belajar menganalisa karakter wajah manusia setelah diberi ribuan foto wajah dari berbagai umur dan gender. Perhatikan animasi ini. Animasi ini bergerak bukan karena seorang animator mendesain gerakannya. Ia bergerak menggunakan AI. Layaknya manusia, ia sedang belajar melompati berbagai rintangan yang diberikan. Mungkin nantinya akan diterapkan pada sebuah robot. Maka, di satu sisi teknologi ini mengagumkan, tapi di sisi lain teknologi ini mengerikan. Mengagumkannya, AI bisa membantu banyak pekerjaan manusia yang tadinya tidak mungkin dilakukan, seperti mobil yang mampu menyetir sendiri ini. Contoh lain, hasil eksperimen dari Nvidia ini memperlihatkan bahwa kamu bisa menggambar dengan realistis hanya dengan menggoreskan kuas seperti anak TK. Bisa juga memperbaiki gambar yang kotor. Bahkan ada AI yang mampu membuat aransemen musik sendiri. Bagian mengerikannya, sudah jelas, pekerjaan manusia mulai diambil alih. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xingwon's agency. Jadi apakah kamu mulai berpikir bahwa robot-robot akan menguasai manusia? Jawabannya bukan mungkin atau tidak mungkin, tapi apa kamu siap dengan teknologinya? Kalau kamu ingat dengan debat capres yang lalu, salah satu materinya adalah tentang Industri 4.0. Mengapa penting dibahas? Karena kecerdasan buatan termasuk salah satunya. Saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai antara lain dengan berkembangnya internet, kecerdasan buatan, drone, dan robot yang menimbulkan dampak signifikan
pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Pertanyaannya, apa strategi Bapak menghadapi revolusi industri 4.0? Pertanyaan ini bukan hanya untuk Presiden, tapi untuk kita semua. Apa kita siap menghadapinya? I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me.